Oke, testing. Ya, kita coba untuk streaming malam ini. Oke teman-teman, sorry ya, ini pertama kali coba untuk streaming di YouTube, dan kita rekam juga. Oke, semoga lancar. Kita tunggu teman-teman untuk join di Google Meet. Oke, ini pertemuan ketiga. Oke, kita tunggu saja teman-teman buat join dulu di Google Meet. Oke teman-teman, kita tunggu jam 8:10 ya. Biasanya kita mulainya itu 10 menit lebih akhir sambil menunggu yang lainnya buat join di Google Meet. Ini ada 3 yang baru join. Kita tunggu yang lainnya sampai jam 8:10. Terus kita bisa lanjut ke materi ketiga, yaitu materi tentang
Bootstrap ya, sedikit mengenai Bootstrap, dan lanjut kita masuk ke template ya. Nanti kita akan gunakan template untuk operasi create, read, edit, sama delete untuk pertemuan berikutnya. Oke, kita tunggu dulu sampai jam 8 lebih 10.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Web Development Class. Dan malam ini kita mulai pertemuan ketiga kita. Nah, di pertemuan ketiga kita ini kita akan membahas mengenai salah satu framework front end ya, yaitu Bootstrap. Dan juga nanti kita akan coba untuk mengolah template ya. Jadi ada sebuah template yang sangat sering digunakan. Mungkin teman-teman di sini juga sudah tahu template-nya yang sering digunakan oleh web developer. Template-nya ini nanti akan kita coba untuk olah sehingga bisa kita buat untuk form CRUD gitu ya. Oke, sebelumnya siapkan dulu teman-temannya ininya, editornya, dan juga seperti yang kemarin Laragonnya dan juga bootstrapnya. Bootstrapnya. Jangan lupa di record mas. Oke, ini udah masuk streaming YouTube sih. Nanti coba ya. Ini pertama kali saya coba untuk streaming YouTube. Nanti dia akan kerekam apa enggak di YouTube-nya. Kayaknya kesimpan sih ya biasanya ya. Oke, lanjut saja. Kita langsung buka ini Laragonnya yang kemarin kita udah buat katalog ya. Katalog. Kita coba untuk ini start dulu Laragonnya, start dulu, terus kita akan download bootstrapnya. Oke, pertama kita start dulu Nginx-nya, data new project, yes. Halo, oke udah, kita coba dulu buka browsernya, localhost. Oke, sambil menunggu kita download Bootstrap ya. Silahkan ketik aja di Google Bootstrap ya. Ini langsung muncul kayak gini. Ya, ini Bootstrap, langsung klik aja yang paling atas. Yang paling atas, nah ini adalah Bootstrapnya ya. Ini website Bootstrapnya. Nanti kita bisa download di sini. Nah, tapi karena ini Bootstrap versi 5 ya, kita masih akan mempelajari Bootstrap versi 4 ya. Versi 4, soalnya versi 5 ini masih beta, dan template yang akan kita pakai nanti itu template versi keempat. Oh sorry, share screen. Oh iya, sorry share screen. Sampai lupa. Oke, udah share screen ya. sorry. Oke, udah share screen. Udah. Nah, ini ya. Silakan ketik aja di Google Bootstrap, nanti pilih yang paling atas ini ya. Yang paling atas ini. Terus ini kan versi 5 ya. Versi 5 ini masih versi beta, dan kita akan pakai versi yang keempat. Soalnya template yang kita gunakan nanti itu versi keempat gitu ya. Ini pilih aja versi 46 ini, terus download ya. Download. Ini aja download di sini. Kita download bootstrapnya dulu. Terserah taruh mana. Saya taruh download aja. Nah, ini bootstrapnya. Kita akan jelaskan sedikit mengenai bootstrap ya. Jadi bootstrap ini adalah framework front end ya. Jadi kalau sebelumnya kita itu ngeditnya itu kayak gini ya. Kemarin tuh katalog ya. Katalog contoh ini saya coba yang contoh ya. Nah, katalog contoh ini kita ngeditnya sebelumnya kan kita set ini dulu kan ya. Ini judulnya, CSS-nya kayak gini, fontnya pakai apa, terus width-nya berapa, row produk itu displaynya seperti apa, margin bottomnya kayak gimana. Nah, kita ini bikin secara manual gitu kan. Nah, Bootstrap ini adalah framework. Jadi dia ini akan membantu kita untuk styling website kita gitu ya. Sorry, nanti mungkin kedengaran suara anak nangis ya itu. Sorry. Nah, ini kan kita buat secara manual kayak gini tampilannya. Nah, nanti di Bootstrap kita akan buat itu, Bootstrap akan bantu kita. Jadi tampilan website kita itu lebih
lebih responsif gitu ya, responsif dan juga lebih bagus gitu, tampilannya nanti lebih bagus. Oke, kita coba dulu ya, Bootstrap ini kita ekstrak dulu. Download ini kita ekstrak dulu. Nah, ini CSS sama JS-nya ini. Copy aja. Kita taruh di sini. Di mana tadi? Di folder Laragonnya ya. Di ini ya, kita coba project baru aja ya. Namanya itu jangan katalog lagi. Kita coba itu tim nggak apa-apa sih, taruh sini dulu aja deh. Aset. Nah, taruh sini. Terus di sini kita paste aja di sini ya. Di dalam folder katalog, terus di dalamnya aset. Jadi di dalam aset ini ada CSS, ada JS gini ya. Nah, terus di sini kita akan coba bikin satu halaman lagi ya untuk testing Bootstrap kita gitu. New file, kita save dulu. Ini kita kasih nama misalkan bootstrap.html gini ya, .html aja dulu. Oke, kayak gini. Seperti biasa, HTML tab untuk otomatis, Bootstrap gini aja ya. Nah, gini kan. Kita tes dulu ya, dia muncul apa enggak ya. Katalog.tes garis miring bootstrap.html. Nah, masih kosong. Nah, di sini kita masukkan ininya, CSS dari Bootstrap-nya ini, Bootstrap ini. Nah, yang ini ya. Ini kita pakai ini aja. Caranya kita kasih link gini ya. Link, tab. Nah, nanti otomatis kayak gini. Terus ini kita ketik lokasinya, assets. Terus CSS ya kan. Terus bootstrap.min.css. bootstrap.min.css kayak gini ya. Kita tes dulu. Ini bisa muncul apa enggak? Ada error apa enggak gitu ya? Ada error apa enggak? Reload aja dulu. Oke, nggak ada error ya. Ini kita lihat bootstrap-nya udah kita masukin sini dan nggak ada error. Selain bootstrap, kita juga perlu masang JavaScript dari bootstrap-nya. Nanti berfungsi untuk interaksinya gitu ya. src. Nah, ini juga kasih alamatnya asset. Ini kan di dalam sini ya. Asset js terus bootstrap.min.js. bootstrap.min.js. Tapi sebelum bootstrap ini kita perlu manggil jQuery karena bootstrap ini dia perlu jQuery gitu ya. Jadi kita panggil jQuery-nya seperti yang di index.html ini. Yang paling bawah kan kita udah masukin jQuery ya. Oh, di detail produksi ya kalau nggak salah. Nah, ini jQuery-nya ini kita copy aja sebelumnya itu. Kita copy taruh sini ya. Jadi sebelum bootstrap ini kita perlu manggil jQuery gitu ya. Oke, kita coba dulu. Oke, aman semua. Nggak ada error ya di konsolnya, kita lihat nggak ada error. Nah, di sini kita lihat bootstrap-nya udah masuk, jQuery udah masuk ya, CSS-nya juga. Nah, sekarang kita coba untuk praktekkan apa yang ada di dalam bootstrap ini gitu ya. Yang paling sering itu biasanya navigation. Nah, ini nav ini ya. Nah, ini kita nggak terlalu fokus ke front end-nya ya. Nanti kita akan fokus ke back end-nya nanti, ke PHP terus ke CRUD terus ke Laravel. Jadi ini untuk apa? Pengenalan aja biar teman-teman kalau mau ngedit website itu gampang gitu. Nanti front end-nya udah ada ini gitu ya. Ini kita copy aja semuanya ya. Copy aja dulu. Paste di sini. Nah, coba kita run ya. Kita run di sini. Nah, kayak gini ya jadinya ya. Jadi kita udah nggak perlu styling tombolnya kayak gimana, inputnya kayak gimana. Kalau kita input manual, kalau kita styling manual, inputnya kan pasti agak kurang menarik gitu ya, kotak biasa gitu loh. Coba ya, tak buat tanpa punyanya Bootstrap gitu ya. Sorry, ini agak lemot ini. Sebentar. Oke, lanjut.
Nah, kita coba untuk input manual tanpa pakai punyanya Bootstrap gitu ya. Di sini input gini, tipe teks, name test gitu ya. Coba tanpa styling dan manual gitu loh. Nah, kan kotak kayak gini gitu aja kan ya. Nggak kayak gini kan. Nah, ini nggak ada stylenya ini. Nah, kalau kita pakai punyanya Bootstrap, inputnya itu nanti otomatis di styling oleh Bootstrap-nya gitu ya. Ini ya contoh inputnya kayak gini ya. Jadi kelasnya itu kita tinggal manggil form control, terus margin right SM2 ini ya. Ini kelasnya Bootstrap, nanti bisa dipelajari di ininya ya, di Bootstrap-nya. Nanti kita akan pakai template, jadi kelasnya udah ketata nanti. Tapi ini kayak gini ya, intinya itu kalau kita pakai Bootstrap itu nanti di stylekan. Coba ya, kita coba input tipe teks, name-nya itu misalkan teks lagi. Nah, terus kita kasih kelas form control. Form control ini adalah kelas bawaannya dari Bootstrap gitu ya. Nah, kayak gini ya. Ini form control kayak gini. Wait. Nah, kita coba, kita lihat dulu. Nah, kayak gini ya. Jadi ini udah di style kan, kalau diklik dia muncul kayak biru-birunya. Nah, ini bawaannya Bootstrap kayak gitu ya. Nah, ini adalah jadi kita kan nggak perlu bikin kelas form control ya. Di sini kan kita nggak perlu nulis kayak gini ya, style terus dot form control input apa width-nya berapa, kan nggak perlu kayak gini. Nah, kita tinggal bikin sesuai dengan kelas-kelas yang dimiliki oleh Bootstrap kayak gitu ya. Ini adalah Bootstrap. Nah, ini fungsi dari Bootstrap itu kayak gitu. Dia menyediakan kelas-kelas dan juga nanti JavaScript-nya juga disediakan Bootstrap juga. Jadi gampang nih. Ini contohnya ini. Ini nanti bisa modal kayak gini. Muncul kayak pop-up gitu. Bisa kayak gini nanti muncul pop-up-nya ya. Kayak gini. Nanti kalau tombol diklik, dia muncul modal kayak gini. Ini juga ada nanti di template-nya. Nah, kayak gini. Coba ini kita coba juga ya. Ini yang sering kali dipakai itu nih nanti. Coba ya. Kayak gini. Ini kita pengenalan Bootstrap aja dulu. Nah, kayak gini ya. Ini contoh kita sini contoh modal ya. Ini kan biasa button biasa, tipe button. Nah, kelasnya ini bawaannya Bootstrap. Jadi kelas button itu biasanya itu ada kelas btn, terus btn primary itu kalau warnanya itu primary, terus data toggle ini maksudnya ini dia berfungsi untuk memanggil modal, dan targetnya adalah example modal. Example modal itu ini, ID-nya ini example modal. Kalau ini kita ganti, misalkan ya modal contoh, ini juga nanti yang dipanggil adalah modal contoh gitu ya. Kita coba dulu ya di sini. Kita reload dulu. Nah, ini contoh modal, klik. Nah, muncul kayak gini ya. Ini adalah Bootstrap kayak gitu. Ini akan memudahkan kita untuk styling nanti. Ini btn primary. Misalkan kita ganti btn sukses gitu ya. Nah, ada 3 jenis, 3 atau 4 ya, 3 jenis kalau nggak salah. Ada btn primary, btn sukses, dan btn warning kayak gini. Coba kita ini dulu. Nah, ini btn warning, btn primary, btn sukses. Oh ya, satu lagi yaitu btn danger. Ya, kayak gini. Nah, ini ya, ini contoh-contohnya kayak gitu ya. Nah, ini adalah contoh Bootstrap-nya kayak gini. Nah, sekarang kita kan udah kenalan sedikit-sedikit ya, nggak seluruhnya. Kalau seluruhnya ini nanti pertemuan sendiri Bootstrap ini. Intinya kita pengenalan Bootstrap. Nanti teman-teman kalau pengen tahu apa itu lebih detail mengenai Bootstrap, itu silahkan kunjungi ya ini getbootstrap.com ya. Ini nanti bisa diakses di sini. Modal itu contohnya kayak gini ya kan. Terus waktu diklik ini buttonnya kayak gini contohnya. Terus apalagi drop down itu juga ada. Jadi kalau drop down itu contohnya kayak gini, klik, nah muncul kayak gini. Ini juga ada bawaan Bootstrap, jadi kita nggak perlu styling sendiri. Nah, itu ada. Nah, sekarang kita akan fokus untuk membuat form CRUD. CRUD itu create, read, update, dan delete. Jadi kita untuk pertemuan berikutnya kan kita akan berinteraksi dengan database.
Nah, untuk berinteraksi dengan database itu kan ada formnya ya, ada formnya dan ada yang itu tempat show-nya dilihatnya. Oke, kita langsung aja dulu ya. Ketik aja di sini admin LTE 3 ya. Ini versi terbaru dari admin LTE. Ini adalah template yang sangat sering dipakai oleh teman-teman developer. Mungkin ada yang sudah tahu juga. Nah, silakan di sini di-download dulu ya admin LTE-nya. Nah, di sini download. Nah, oke, ini download ya. Langsung aja ini mana nih tombol-tombolnya ini. Pre-release yang ini aja. Let's release ya. Lah ini source code bisa download yang tar.kz atau zip terserah ya. Nah, ini saya download dulu di sini. Teman-teman juga bisa silakan download sekalian. Wait, tunggu sebentar. Ini agak lumayan besar ya jangan. Oke, sambil menunggu, ini kita siapkan dulu ya. Ini kan sambil menunggu. Nah, kita siapkan satu folder gitu ya, satu folder dulu. Foldernya kita misalkan kasih nama itu CRUD gitu aja ya, CRUD. Nah, di sini nanti kita akan operasi di sini, operasi CRUD dan kita masukin template-nya di sini ya. Jadi yang aset ini, bootstrap dan sebagainya ini untuk pengenalan pertemuan pertama dan kedua udah selesai di sini. Nah, untuk pertemuan yang sekarang kita akan fokus ke folder CRUD ini di downloadnya ini. Nah, ini 23 MB ya. 23 MB ini silahkan diekstrak dulu. Nah, ini ya admin LTE 3. Nah, ini silahkan diekstrak dulu. Ini sih kita ekstrak dulu aja langsung di sini. Klik kanan, extract here. Oke, udah ya, admin LTE udah diekstrak. Sekarang tinggal kita copy aja ininya, admin LTE 3 ini. Ya, yang di copy ini ada beberapa folder, yaitu disk dan plugins. Iya, dua folder. Build ini enggak sih kayaknya, cuma ada dua aja berarti. Wait, sama sekali disk dan plugin. Nah, ini kita copy aja, kita taruh di project kita tadi, www.katalog CRUD, kita taruh sini ya, paste dua folder ini. Terus ada satu lagi contohnya, yaitu buat kita jadikan contoh di sini. Kita pakai yang starter ini aja ya, starter.html ini kita copy, terus kita taruh di project kita tadi ya, di akun. Wih, lemot sekali kayaknya. Akun www.katalog CRUD. Nah, kita taruh di sini aja, starter.html. Udah ya. Nah, sekarang kita coba katalog.ts _CRUD _starter.html. Nah, ini adalah admin LTE. Nah, ini adalah
template yang akan kita gunakan untuk operasi CRUD. Biar operasi CRUD kita itu agak ada stylenya gitu loh ya, agak keren dikit gitu loh ya. Oke, lanjutlah. Kita di sini kita isi ini ini kita kosongkan dulu. Setelah kita kosongkan akan kita isi ya. Ini nggak usah dihiraukan dulu bagian menu-menunya. Kita akan fokus ke tengah-tengah ini dulu. Oke, kita akan belajar untuk edit template. Oke, sekarang kita buka ini CRUD. Ini kan starter.html. Nah, ini untuk edit titelnya di sini. Terus ini menu-menunya, main header. Ini kalau yang sering pakai ini udah paham pasti ya. Site ini nggak perlu. Konten yang nah ini ya starter pack ini ya. Ini kalau kita lihat ini ya starter pack ini. Nah ini starter pack di sini tulisannya. Nah, kelas-kelasnya ini adalah kelas bawaan dari admin LTE ya. Kayak ini main sidebar. Nah ini bawaan admin LTE. Ini intinya kita ikuti aja peraturan dari admin LTE ini, rule-rule-nya kayak gimana, kelas-kelasnya, nanti kita sesuaikan gitu. Nah, ini kita hapus saja starter pack ini, tulisan ini dulu ya, di content wrapper, terus di dalamnya ini content header. Nah, ini kita hapus saja dulu. Nah, kayak gini. Ya, lama sekali. Ini juga, ini nggak perlu ya. Atau ini paling atas ini headernya kita hapus saja, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya, sampai sini ya. Nah, kayak gini ya. Nah, sip. Ada yang salah. Konten headernya biarin deh. Ada pertanyaan nih. Admin LTE itu boleh digunakan untuk membuat website yang akan kita jual nggak, Mas? Atau harus beli lisensinya admin LTE dulu baru boleh? Nah, kalau admin LTE ini, setahu saya dia itu free ya. Jadi kita bisa gunakan untuk aplikasi yang akan kita jual. Free, dimana kita bisa menjual untuk satu klien, dua klien, atau banyak klien, terserah ya. Ini adalah template free. Ya, oke lanjut ya. Ini kita hapus dulu yang tidak perlu. Misalkan ya, kita ingin menggunakan, ini kan ada beberapa contoh. Kita mau pakai ini, atau pakai yang ini, atau pakai yang ini, atau pakai yang ini ya. Bebas. Nah, kita coba untuk pakai yang ini ya, yang lengkap ini ya. Kayak ini kan nggak ada kepalanya, ini ada kepalanya tapi nggak ada warnanya. Ini nggak ada kepalanya tapi ada warnanya. Kita coba yang ini, paling lengkap dulu ya. Oke, ini kan fitur. Nah, ya. Kita cari aja fitur. Nah, fitur kan ada dua, satu, dua. Yang paling akhir berarti. Ini hapus aja dulu fitur. Ini card namanya. Ini card. Kita kelihatan ya. Kalau mau debug itu kayak gini, inspect ya. Nanti kan muncul kayak gini. Iya, lama sekali. Sorry guys. Oke, ini kan, nah ini kalau mau debug ya, kita inspect nih, kan aja inspect. Nah ini kan muncul card header itu ini berarti ini tulisannya. Kalau card itu seluruhnya. Kalau call LG6 ini berarti dia kolom gitu ya, kolom. Jadi di Bootstrap itu ada 12 kolom ya. Nah 12 kolom itu kita bisa bagi-bagi. Ini kolomnya ukurannya 6, jadi separuh gini. Separuh ini satu diparuh gitu ya. Ini satu ini 12. Jadi satu ini 12 kolom. Jadi Bootstrap bacanya 12 kolom. 1 2 3 4 5 6 terus 1 2 3 4 5 6 12 kolom. Ini kita bagi dua ini ya. Nanti ada yang masuk lagi. Oke. Nah, ini ada 12 kolom, ini separuhnya berarti. Kalau 6 itu separuhnya berarti ya. Wait. Oh, oke. Oke, lanjut. Nah, ini kita hapus dulu yang fitur yang ini. Kita pakai satu aja ya. Nah, kalau kita coba
kita reload. Nah, ini kan hilang ya. Yang atas ini juga kita hilangkan. Call yang 6 ini kita hilangkan aja separuhnya ya. Jadi kita pakai separuh ini kelihatan. Nah, kayak gini ya kelihatan ya. Nah, kalau pengen full berarti harusnya 12 ya. Nah, kayak gini. Jeng full kan ya. Sip. Nah, ini contohnya ya. Sekarang kita buat di sini adalah form gitu misalkan ya. Ini adalah form. Kita coba untuk editing template ya. Template-nya kita edit biar sesuai keinginan kita gitu. Nah, ini form. Terus di sini kita kasih inputan gitu. Kita kasih inputan. Misalkan kita kan akan membuat website jualan baju ya kan. Berarti inputnya kita sesuaikan aja dulu. Nah, di Bootstrap ini kan card body udah ya kan. Ini card body udah. Jadi di dalam card body ini kita juga bagi-bagi lagi jadi 12 gitu ya. Div class row. Row itu maksudnya itu satu row gitu ya. Satu row kayak gini itu bawaannya Bootstrap. Satu row, oke. Terus kita div kelasnya adalah call md12. Jadi full ya, kita kasih full. Nah, terus kita kasih label. Labelnya misalkan judul iklan gini ya. Terus kita kasih input, tipenya teks, namenya judul, terus dia required harus diisi maksudnya. Terus kita kasih class form control. Kayak gini ya. Coba kita reload. Nah, kayak gini ya judul iklan. Nah, ini apa judulnya di sini? Judul iklan baju. Nah, gini ya. Terus habis judul iklan, di bawahnya itu kita kasih kelas call md12 lagi. Misalkan kita kasih kategori. Labelnya kategori. Jadi baju itu baju anak gitu misalnya ya. Kategorinya ada apa aja? Form control. Sama ini form control. Terus dia required juga. Terus kita kasih nama kategori kayak gini ya. Terus kita kasih option yang pertama itu kosongan, biasanya kayak gini ya. Pilih kategori. Terus kita kasih option lagi. Option misalkan value-nya itu kategori apa ya? Misalkan ya atasan. Atasan. Terus bawahan. Ada lagi misalkan ACC, misalkan maksudnya itu aksesoris. Nah, kayak gini ya contohnya. Nah, ini judul, terus ini pilih kategori, ya ada kayak gini. Oke. Izin live mas, saya nanti di situ aja. Oke ya, ini kategori, ini judul. Misalkan ada dua kayak gini. Terus ada deskripsi, biasanya kayak gitu ya. Kelasnya call md12, kasih label deskripsi kayak gini ya. Terus text area. Nah, kayak gini kita kasih name, deskripsi, required juga. Kelasnya jangan lupa form control kayak gini. Kita kasih placeholder misalkan ya. Tulis deskripsi produk di sini. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini kita telah membuat satu form contoh untuk untuk input atau grid ya. Nah, biasanya itu kan produk itu ada gambarnya. Kita kasih aja div. Kasih kelasnya juga call md12. Terus label gambar ya. Input gambarnya sekalian mas, boleh nggak? Nah ini kita buat input gambarnya. Input tipe file, namenya misalkan gambar. Nah kalau gambar itu biasanya itu atau input tipe file itu saya belum nemu ya. Input tipe file itu yang tampilannya agak cantik gitu ya, belum nemu saya. Jadi nemunya masih kayak gini ya. Ini gambar gitu ya. Kita coba taruh div-nya dulu ya. Kita kasih div biar ke bawah gitu loh. Nah kayak gini. Nah gambar. Terus dia itu kita kasih accept image bintang ya. Biar dia itu cuma input gambar aja gitu loh ya. Wait, agak lemot. Input
utilities kalau nggak salah. Oh ini ada ini. Coba ya, utilities ya. Utilities. Tak buka dulu. Utilities di admin LTE ya. Page. Form. Cek official admin LTE. Iya. Yes. Nah, ini control. Iya ada, cuma saya nggak hafal gitu. Saya nggak hafal. Second in choose file. Oh ini ada ini choose file. Bagus ini. Choose file. Nah caranya gini ya. Ini contohnya ya. Ini ya. Tak taruh sini ya. Nah ini loh choose file ini loh. Klik. Nah misalnya kayak gini. No ini kan lumayan bagus kalau gini ya. Ini kita coba. Nah caranya gimana? Klik kanan, inspect gitu. Nah kayak gini. Wait. Lemot. Nah ini ya. Yuk. Nah inilah. Oh ini form group. Nah ini ya kita copy aja. Copy elemen. Taruh sini. Terima kasih Mas Abdul Rahman. Infonya. Kita lanjut di sini, berarti kita taruh sini aja ya. Duk. Nah, kayak gini. Kok ada. Nah kayak gini contoh ya. Kita coba dulu ya. Yuk. Nah ini mantap sekali. Keren. Nah, harusnya kan tipe file, tipe image ya. Belum kita kasih berarti. Accept image bintang. Iya. Nah, kalau browser, wah, lemot ini. Nah, dia cuma milih gambar aja. Sip. Mantap. Nah, ini ya contohnya ya. Keklik beberapa kali tadi. Nah, ini kita udah buat satu contoh untuk membuat sebuah form CRUD ya. Oh, kurang tombolnya ya. Tombol misal ini. Tombol ini kan kita ini atas ini kepala, ini tengahnya ini badan, tombolnya itu di footer gitu. Biasanya saya buatnya kayak gitu. Div ya. Terus kita kasih kelas card footer. Nah, kayak gini ya. Nah, terus kita kasih button. Tipenya submit. Kelasnya btn primary. Simpan, misal kayak gini. Muncul ya di bawah kayak gini ya. Bagus ya tampilannya. Daripada bikin sendiri kita pakai ini aja ya. Nah, ini biasanya kan sebelah sini simpan itu ya. Kita kasih aja style text elegant right gini. Udah ke kanan dia. Nah, kayak gini ya. Kita bisa custom juga ya lewat sini. Ini contohnya. Jadi dia udah ada kelasnya, kita custom sendiri bisa kayak gini. Sip. Oke. Kayak gini. Oh iya, formnya jangan lupa. Ini kan nggak ada formnya. Kita perlu form. Formnya itu kita taruh di cardnya. Jadi card primary. Nah, taruh sini aja. Cardnya ini kita bikin jadi form. Nah, form kan. Ini cocok. Form ada kepalanya, ada badannya, terus ada submitnya gini ya. Nah ini contohnya. Sip. Jangan lupa formnya kita kasih metodenya post. Kalau create itu biasanya metodenya post. Kelasnya ditambah ml atau mas biar auto ke kanan. Wah ini ada info lagi dari Mas Abdul Rahman di sini berarti ya. Margin left auto.
saya itu nggak mempelajari ini terlalu dalam. Auto, ML auto kayak gini. BTN primary ML auto itu mungkin Tailwind ya Mas Mas Abdul Rahman ya. BTN primary ML auto gini kan, itu kayaknya Tailwind deh. Iya itu Tailwind itu. Ya ML auto itu punyanya Tailwind ya, bukan punyanya Bootstrap ya kalau nggak salah sih. Nah, gini aja. Nah kayak gini. Sip, intinya kita udah bikin ono S ini apa S ini. Nah, kita udah bikin form input. Nah, sekarang kita tinggal bikin tampilannya. Biasanya kan gini ya. Kalau dari admin gitu ya. Kalau dari admin itu pertama kita bikin formnya ya. Terus setelah kita bikin form, kita perlu menampilkan list datanya gitu, list datanya. Nah, kita coba bikin menu-menunya di sini. Jadi menu-menunya kita edit ya. Kita sekarang berarti belajar mengedit template gitu loh. Home bukan ini. Ini nggak perlu ini home. Ini nggak perlu. Wait. Ini nggak perlu. Nah ini nggak perlu. Searchnya juga nggak perlu. Ya. Terus apa tadi? Menunya ini menunya ya. Nah ini menunya ini kita akan coba edit. Hapus saja yang ini. Kelas aktif. Nothing aktif. Nah ini kita hapus saja dulu. Nah gini dulu ya. Sampling dulu. Nah kita misalkan ini form, ini aktif. Nah kayak gini ya. Nah ini form aktif, ini nggak perlu baca ini nggak perlu. Nah ini formnya. Terus di bawahnya form itu ada misalkan kan UL, LI ini kan yang kemarin kita oh iya bentar. Nah ini form, terus ini misalkan data, jadi semua datanya taruh sini. Ini bukan aktif ya, yang aktif berarti yang ada biru-birunya. Nah ini form terus data gitu ya, misalkan gini. Jadi setelah ngisi form akan tampil di data gitu ya. Nah kayak gini. Ini URL-nya ini berarti mana nih URL-nya, copy aja. Nah ini ya URL-nya. Terus gini URL-nya adalah misalkan data.tml kayak gini ya. Nah ini ada pesan lagi. Maaf mas, salah, bukan ML auto tapi BTN tool ya kan. BTN tool. Coba BTN tool. Tapi sama aja ya. Bukan BTN tool Mas Abdul Rahman. Ini nggak apa-apa, kita pakai ini aja dulu ya. BTN tool itu admin LTE beda ya. Nah nggak apa-apa, kita pakai style manual ini ya, nggak apa-apa. Mungkin float right mungkin ya yang dimaksud, tapi itu nggak bagus nanti jadinya jelek. Kita pakai ini aja dulu. Jadi ini ada form. Nah terus tinggal kita kasih tampilan datanya ya kan. Ini tampilan datanya itu biasanya table gitu loh. Kita copy aja semuanya. Copy. Ini kita bikin manual dulu ya, copy semua. Terus kita bikin di sini. Klik kanan di dalam CRUD ini kita paste aja, save. Kita kasih nama data.html sesuai dengan link kita tadi ini ya. Ini kan data ini kita arahkan ke CRUD data.html. Terus yang awal ini starter.html ya kan. Nah, kalau starter itu
dia aktif ya. Starter.html ini dia aktif. Nah, kalau data.html yang aktif itu harusnya yang data, bukan starter. Ini kita cut aja, taruh di yang punyanya data ya, kayak gini contoh ya. Nah, kita coba klik ini kan. Nah, ini diarahkan ke CRUD data ini ya, lihat. Di bawah ini CRUD data ini. Loh, kelihatan ya? Ya, ini ya. Klik. Nah, ini CRUD. Nah, ini kan jadi aktif. Cuma ininya nggak cocok. Ininya harus kita ganti table dalamnya. Nah, itu kita taruh sini aja. Ini kan udah form udah, card body udah, row. Nah, ini kita dalamnya row ini kita hapus aja semua. Nah, hapus saja. Ini kan form, ini kita kasih data ya. Data, hapus. Nah, kita coba lihat. Nah, kosongan gini kan. Nah, ini kita kasih table. Table kalau Bootstrap itu juga ngasih apa? Styling buat table. Jadi kelasnya itu kelasnya table. Table bordered. Jadi tablenya ada bordernya gitu. Coba ya. Kelas dhead. Nah, buat kelas dhead, dr, th misalkan gini ya, misalkan nomor. Setelah nomor itu kan tadi inputnya judul iklan ya. Setelah judul iklan apa tadi? Deskripsi. Setelah deskripsi kategori dulu ya. Kategori deskripsi foto. Nah, terus th satu lagi kayak gini. Tbody tr td 1. Habis itu misalkan tes ya, kategori atasan, deskripsi lorem, terus td ini foto, ini nanti aja dulu, terus ini ya, contohnya ya, ini tabelnya. Nah, ini contoh tabel editan dari Bootstrap. Jadi tabel kalau kita hilangi misalnya table bordered ini, coba kita hapus dulu kayak gini. Nah, dia nggak ada bordernya kayak gini ya. Terserah stylenya mau kayak gimana. Table bordered, table stripped kayak gini. Nah, ini jadi kalau stripped itu gonta-ganti warnanya, contoh kayak gini. Nah, ini dua misalkan ya. Nah, gonta-ganti. Yang ketiga nanti warna kayak gini sama gitu. Itulah table stripped ya. Terus ada juga table SM misalkan. Nah, kayak gini. Tabelnya kecil. Nah, gini ya. Ini foto. Ini nanti fotonya taruh sini, berarti IMG ya. IMG SRC. Kita coba pakai foto bawaan ini aja ya. SRC-nya kita taruh di root-nya, terus assets ya. Terus produk, terus baju 1.jpg. Ini misal kayak gitu. Tuh kegedean. Bentar, kebesaran. Kelas IMG. IMG responsif. Width masih kebesaran. Nggak usah deh, kita kasih sendiri nggak apa-apa. Style width-nya 100%. Nah, kayak gini ya contohnya. Fotonya kebesaran ya, misalkan 200 px. Gini aja. Nah, kayak gini. Kebesaran tetap 120. Nah, kecil kayak gini aja ya. Terus ini paling akhir kita kasih button atau A ya. A, terus diarahkan ke CRUD, terus diarahkan ke form.html. Oh, starter tadi ya. Starter. Kita tulis edit misalkan kayak gitu. Kelasnya btn warning. Nah, ini ya. Jadi ini edit iklan. Nah, waktu diklik dia ngarah ke sini, nanti muncul datanya gitu ya. Itu nanti, itu besok pertemuan berikutnya. Edit, setelah itu hapus. Nah, ini contoh hapus iklan btn danger ya. Sorry, agak
remote. Yap, ini hapus, ini edit. Ya, ini contohnya kayak gini. Nah, btn-nya kecil aja ya, btn sm. Nah, kecil gini ya. Atau kasih gradien. Big it's bg gradien warning. bg gradien denger. Nah, kayak ada gradiennya gitu ya. Atau kita kasihkan blok gitu ya. Jadi biar ngeblok gitu. btn blok. Nah, kayak gini. Nah, ya, full ini jadinya. Sip. Bawahnya juga kita kasih yang sama. Nah, kita masih jadikan statis ya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini contohnya. Ini adalah contoh. Jadi ini tampilan datanya. Terus ini formnya kayak gitu. Form, ini tampilan datanya. Nanti kalau waktu klik edit, dia masuk ke form. Kalau klik hapus, dia menghapus data. Gitu. Oke, nah ini ya teman-teman. Ini contoh waktu kita mengedit sebuah template dan juga kita menggunakan Bootstrap di template ini ya, template admin LDE ya. Nah, itu pertemuan kali ini teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan? Bang Hidup, kalau ada teks cari di atasnya Mas, maksudnya gimana Mas? Bang Hidup, kalau ada teks cari di atasnya. Oh, search ya, search ya. Di sini maksudnya search ya. Oh, kalau search ya bisa kita tambahin aja search. Nah, search. Wait, sorry, ada yang kurang nih. Div plus cool md12 harusnya dibungkus di dalam sini ya, biar ciamik. It's ada yang lupa lagi di sini. Div class table responsive. Maksudnya itu kalau ukuran layarnya kecil itu dia bisa digeser kalau responsif. Kalau nggak dibungkus table responsif nggak bisa digeser dia. No, tetap sama lah, berkurang dikit. Oke, kasih search ya, atasnya kita kasih search ya. Nah, kalau mau ngasih search atasnya ya gampang, tinggal ini aja. Div with class cool md, kita kecilin aja ya. md ini kan 12. Nah, kita coba kasih 4 aja, 4. Berarti sepertiga bagian gitu ya. Input tipe teks, name search, kelasnya form control. Terus kita kasih kecil aja. Form age, form control sm. Placeholdernya cari. Nah, kayak gini ya cari. Tapi ini kurang mantep ini. Bawahnya kita kasih apa? Margin ya. Kita kasih margin nih. Style margin top. Ini barangkali teman-teman yang tahu margin itu apa di Bootstrap, saya kurang tahu sih, biasanya gini. Nah, ada marginnya gitu. Cari kepanjangan ya, cari ya. Ya, kalau kepanjangan kita kurangi aja 3 gitu. Oh, 3. Ini MD itu maksudnya itu kalau dia medium. Jadi kalau ukuran layarnya medium itu 3. Kalau kecil misalkan ya call XS extra small itu 12. Jadi kalau ukurannya kecil dia itu nggak cuma 3 tapi panjang sampai sini. Nah, itu kayak gini. XS 12 gini ya. Coba ya. Coba kita inspect. Nah, kayak gini. Kecilin aja. No, jadi 12 kayak gini ya. Gitu. Ini ya fungsi dari kita nggak perlu susah-susah bikin kayak gini, ini udah ada di template gitu. Wait, reload dulu. Nah, itu teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya kira aman ya. Kalau aman bisa tolong di chat di sini di Google Meet agar bisa kita tutup. Sip. Oke, saya kira nggak ada pertanyaan ya teman-teman. Kita hari ini udah belajar mengenai Bootstrap, sedikit pengenalan.
dan juga templating ya, kita ngedit template di sini untuk persiapan besok untuk create ready delete, dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya hari Kamis jam 8 malam. Terima kasih atas kehadirannya, semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Dan itu saja, terima kasih. Saya tutup, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.